Halo Sob, di video kali ini kita akan membahas tentang konten. Nah, bagaimana sih cara membuat konten supaya dapat menarik pengunjung dan juga konten kita dapat dilihat dan dinikmati oleh audiens yang kita targetkan. Konten is king. King adalah raja. Jadi, konten adalah segalanya di dalam dunia website. Kenapa? Karena dengan menggunakan konten, kita dapat menarik pengunjung atau audiens yang kita inginkan. Seperti halnya, saya membuat website indobot.co.id, saya menyediakan konten tentang elektronika. Salah satunya yaitu tutorial. Tutorial adalah hal yang umum dicari oleh para anak teknik, di mana anak teknik merupakan target audiens atau niche market dari Indobot. Ketika kalian ingin membuat sebuah konten, pastikan kalian memahami betul dengan audiens yang kalian targetkan atau niche market yang kalian targetkan. Selain membuat konten yang berkualitas, kita perlu konsisten untuk terus membuat konten di website kita. Supaya apa? Supaya Google atau search engine dapat mengenali website kita bahwa kita adalah website yang aktif dan produktif. Selain konsisten dan juga mengerti konten yang akan dideliver ke audiens atau niche market kita perlu melakukan perencanaan. Karena untuk membuat konten yang berkualitas dan juga dapat mendatangkan traffic atau audiens, kita perlu melakukan perencanaan. Biasanya di sini saya menggunakan namanya editorial plan. Untuk menggunakan editorial plan, kalian bisa menggunakan berbagai tools. Menggunakan spreadsheet, manual, kalian bikin sendiri, atau kalian bisa menggunakan aplikasi seperti yang saya gunakan yaitu Trello. Trello ini bisa digunakan untuk membantu teman-teman membuat sebuah editorial plan yang akan diupload setiap hari ke website yang Anda bangun. Oke, kita akan masuk ke materi utama. Di sini kita akan membahas tentang cara membangun sebuah konten yang berkualitas untuk mendatangkan traffic di website kita. Tips yang pertama yaitu kenali target audiens sebaik mungkin. Bagaimana cara agar bisa mengenali target audiens dengan baik? Nah, cara yang paling utama yaitu tentu saja melakukan riset pasar. Melalui riset pasar, Anda bisa mendapatkan data yang berguna untuk membantu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penting pada saat membuat konten dan perencanaan yang tepat untuk konten digital. Jika Anda mengenali target audiens, maka semakin tepat pula konten Anda yang akan Anda produksi. Kemudian, semakin besar peluang konten-konten dapat menarik perhatian audiens atau niche market Anda. Biasanya, konten ini sedikit membingungkan untuk para pemula. Kenapa? Karena target audiensnya belum spesifik. Nah, teman-teman perlu meriset dulu target audiensnya seperti apa. Misal, saya ingin membuat sebuah website jasa untuk fotografi. Jasa fotografi saya akan menargetkan audiens yaitu bisa wedding, bisa after school atau after movie, terus bisa juga video-video company profile dan sebagainya. Misalkan kita pilih untuk video wedding. Nah, jasa pembuatan video wedding kita bisa deliver melalui sebuah website. Dan di website itu kita bisa memberikan tips-tips bagaimana cara men-setup wedding yang baik, cara menentukan biaya untuk wedding dan sebagainya untuk kita masukkan ke website kita. Dan itu juga berlaku jika kalian mau membuat sebuah website penyedia jasa pembuatan website juga. Kalian bisa mendeliver sebuah konten bagaimana cara membuat traffic generator mandiri atau mendatangkan audiens secara mandiri tanpa harus melewatkan marketplace, terus plus minus menggunakan website, terus bagaimana cara memulai membuat website, bagaimana cara memilih vendor untuk membuat website dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu contoh di tips yang pertama ini. Yang kedua yaitu buatlah strategi perencanaan yang tepat. Dalam membuat strategi dan perencanaan, minimal Anda harus menentukan 3 hal, yaitu jenis konten digital yang seperti apa, tentunya yang tepat dan cocok untuk target audiens. Kemudian media digital apa yang digunakan untuk mendistribusikan konten dan besarnya anggaran tiap bulan. Di dalam perencanaan ini tentunya kita membutuhkan suatu tools tambahan yaitu sebuah sosial media. Ada beberapa kasus di mana kita perlu memilih sosial media yang tepat. Untuk usia yang 35 tahun ke atas, saya menyarankan menggunakan Facebook.
karena penggunanya masih mayoritas adalah orang-orang lama dan mereka masih nyaman menggunakan Facebook. Untuk usianya 18 tahun ke atas sampai usia 30-an, atau misalkan teman-teman menargetkan kalangan generasi muda, itu adalah penargetan yang bisa kita pilih di Instagram. Jadi Instagram adalah salah satu tempat yang cocok. Nah, bila mana teman-teman ingin membuat jasa pembuatan website untuk company profile, atau tadi itu seperti videografi untuk company profile, teman-teman bisa menggunakan LinkedIn. LinkedIn ini berisikan orang-orang profesional, di mana menurut pengalaman saya sering mendapatkan tawaran yang menarik kerjasama dengan antar perusahaan dari LinkedIn. Jadi ada 3 buah sosial media yang sekarang ini lagi booming, dan silahkan teman-teman pilih sesuai dengan target audience atau niche market yang teman-teman pilih. Kemudian yang 3, konten harus memiliki karakter yang kuat. Untuk memberikan dan mendefinisikan karakter konten, Anda bisa menambahkan kata-kata yang bersifat informatif, edukatif, lucu, menghibur, inspiratif, menyentuh hati, dan lain sebagainya. Tentunya, dalam menentukan karakter apa yang tepat untuk konten digital kita, Anda harus menyesuaikan dengan data-data yang diperoleh melalui riset pasar. Jadi kita harus punya karakter khusus. Misalkan saya di bidang elektronika, maka saya memilih karakter khusus yaitu tutorial, di mana di beberapa website yang lain itu hanya menyediakan sampai penjelasan programnya. Selain itu, misalkan teman-teman ingin membuat jasa company profile, teman-teman juga harus bisa mendeliver sebuah artikel itu dibuat sedetail mungkin, sejelas mungkin. Karena dengan membuat artikel yang detail sejelas mungkin akan membuat konsumen itu jauh lebih percaya terhadap kita. Yang keempat, pastikan konten orisinil. Tidak dapat ditawar lagi konten digital yang diproduksi harus orisinil. Namun, hal ini bukan berarti tidak boleh mengambil inspirasi atau ide dari konten lain. Bisa saja Anda mengambil inspirasi atau ide dari konten yang sudah ada, tetapi kita perlu mengolah menjadi konten yang perspektif dari sudut pandang yang berbeda, sehingga tetap menonjolkan keunikannya. Ini juga perlu ketika kita akan mengoptimasikan SEO. Dan kita juga akan di-trace oleh Google apakah konten kita original dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi dari SEO. Ini adalah contoh SEO yang berhasil tembus di halaman pertama oleh Indoboard.co.id. Nah, kalian bisa saja menggunakan kata kunci dan juga konten yang mirip-mirip dari yang lain, tapi kalian olah menjadi konten dari sudut pandang yang berbeda, dan kalian bisa mencapai SEO di halaman pertama dengan cara mengikuti rule atau aturan dari Google Search Engine. Kelima, pastikan konten dapat memberikan nilai tambah kepada audiens. Apabila konten secara konsisten dapat memberikan nilai tambah bagi audiens, maka konten lebih mudah untuk menarik perhatian audiens dan membuat mereka menjadi loyal. Di zaman sekarang ini, audiens lebih mengutamakan konten-konten yang berkualitas, lucu, atau yang memang menurut mereka bermanfaat atau menghibur. Sehingga kita perlu memilih, kita mau di segmen yang lucu, menghibur, atau kita mau menyediakan konten yang bermanfaat. Itu tergantung dari niche market yang kita bidik. Sekian materi kali ini, materi tentang perencanaan konten yang sesuai dengan target market kita atau target audiens kita. Sampai jumpa di video berikutnya.